Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Balik lagi bersama gue Mas Bre. Kali ini gue akan membahas film pemerkosaan, pembunuhan, dan tindak asusila yang menimpa kepada wanita. Karena hukum tidak berperan adil kepada pelaku, terutama pria, ia pun mengambil inisiatif untuk membunuhnya para pelaku tindak asusila yang menimpa teman-temannya. Film ini berdasarkan dari kisah nyata. So, bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan video ini. Dan jangan lupa sebelum nonton dibiasakan subscribe dan like ya bre, agar gua tetap semangat bikin konten. Let's go. Pada awal film diperlihatkan wanita cantik bernama Anya baru terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, Anya pun langsung mendapatkan telepon dari kedua temannya yang sedang melaksanakan camping di tengah hutan. Setelah berolahraga, Anya mendapatkan telepon dari temannya dan menyuruh ia melihat berita yang ternyata adalah kabar tewasnya kedua teman Anya yang sedang melakukan camping di tengah hutan. Scene berpindah, Anya mendatangi bar yang dimiliki oleh temannya. Anya bertujuan untuk membalaskan dendam kepada pembunuh kedua temannya. Pemilik bar pun meminta Anya untuk menghubungi seseorang. Agen FBI pun sedang melakukan rapat bersama anggotanya. Mereka membahas tentang latar belakang Anya sebagai seorang blogger sepeda motor gede. Dan misi yang dijalankan oleh Anya saat ini adalah membunuh para pelaku kejahatan media sosial seperti kasus temannya yang diperkosa lalu direkam dan disebarkan di akun medsos pelaku. Saat Anya dan Hakim sedang berjalan di tengah hutan, lalu Anya melihat foto temannya yang terbunuh dan seketika ia teringat masa lalu bersama teman-temannya. Anya pun merasakan bagaimana perasaan temannya saat ketika ingin dibunuh. Lalu saat itu pula Anya ingin menikam Hakim dari belakang. Akan tetapi, ia mendapatkan pesan bahwa polisi Maroko sedang mengejarnya dan ia disuruh pergi dari sananya. Dan di saat bersamaan, Hakim mendapatkan pesan dari temannya dan ia diberitahu bahwa yang membunuh kedua temannya adalah si Anya. Ia pun disuruh lari dan meninggalkan si Anya. Akan tetapi, si Hakim yang mempunyai badan gede besar, ia pun lari dari Anya dengan terbata-bata. Lanjut, kita diperlihatkan Ujang yang sedang bersantai di kolam renang. Dan tiba-tiba ia dihampiri oleh 3 orang wanita. Ujang pun langsung mengeluarkan jurus andalannya Bre. Lalu ia pun langsung celepok-celepok bersama wanita yang tadi. Film berganti di mana seorang detektif yang menyelidiki pembunuhan 2 orang pria yang dilakukan oleh Anya sedang berada di rumahnya. Ia menghampiri ayahnya. Detektif tersebut curhat kepada ayahnya soal kasus pembunuhan tersebut. Lanjut, di mana Anya masih mencari keberadaan Hakim yang lari dari kejarannya tadi, di mana Hakim bersembunyi dengan muka yang sangat panik. Lalu Ujang pun berbicara kepada pengawalnya dan ia bertanya keberadaan Hakim. Pengawalnya pun memberitahu bahwa Hakim sedang memeras si Ujang dengan memasuki kamera tersembunyi dan merekam video unboxing dengan wanita-wanita lain. Hakim berhasil menemukan jalan raya setelah dikejar-kejar oleh Anya, dan Hakim pun sampai di rumahnya. Saat yang mereka jual adalah video asusila, pembunuhan dan penyiksaan kepada keluarga korban agar dapat diperas. Akhirnya si Hakim mengetahui bahwa Anya adalah orang yang ingin melawan kekejaman Ujang dan Hakim dengan menggunakan nama akun anonim antara Anya dan pengawal Ujang. Saat Anya berhasil dikalahkan oleh pengawal dan ia ingin direkam oleh si Hakim, tiba-tiba pengawal tersebut mendapatkan notif bahwa video yang menjadi aib pengawal sudah dihapus oleh Ujang. Dan akhirnya Hakim pun dibunuh. Ia pun lalu dipukul oleh detektif hingga pingsan. Saat terbangun, Anya sudah diikat di sebuah tempat dan detektif pun menanyakan maksud dan tujuan sebenarnya Anya. Anya pun menjelaskan bahwa gadis-gadis yang diperkosa lalu direkam dan videonya disebarluaskan tidak mendapatkan keadilan.
Ia pun menjelaskan bahwa ia sangat membenci kejahatan asusila terhadap wanita, karena dimanapun negaranya kasus pemerkosaan akan selalu dilindungi oleh hukum. Atau lebih tepatnya, 90% laki-laki yang melakukan pemerkosaan akan mendapatkan hukuman ringan, bahkan tidak dihukum, ujar Anya. Saat dua agen FBI ingin menangkap Anya, ia pun berhasil kabur. Dan salah satu agen tersebut ingin menangkap Anya, sedangkan yang satu ingin melindungi Anya, karena Anya sangat menginspirasi bagi dia. Ingin bergabung menjadi admin webnya. Namun, di mana ada wanita, Ujang pun pasti mengeluarkan jurusnya. Lalu mereka pun pergi ke sebuah hotel dan tiba-tiba, dar! Ujang pun tewas. Dan tamat. Gimana guys filmnya? Endingnya masih gantung ya? Belum tahu nih siapa yang membunuh Ujang, antara si Anya atau detektif wanita tersebut, dan siapa laki-laki yang Anya temui di pabrik pada awal film, dan dimana keberadaan si Anya. Masih gantung banget. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata, bre. Pesan moral dari film ini memang kasus pemerkosaan, asusila, pedofil, pembunuhan masih banyak yang mendapatkan ketidakadilan, terutama bagi korban. Terkadang pelaku mendapatkan hukuman ringan, tetapi ia mendapatkan kasus besar atau terkena pasal berlapis. Dan film ini menceritakan bahwa wanita hanya dijadikan alat oleh kaum laki-laki. So, mari kita hargai wanita, tahan nafsu kita bre sebagai lelaki. Atau jika kita sudah tidak tahan dengan nafsu, mending nikah aja ya. Terus jangan lupa bersyukur jika sudah menikah dan memiliki pasangan. Bahagiain pasangannya dan jangan terlalu ambisius demi mendapatkan kenikmatan dari berbagai wanita. Oke guys, segitu aja dulu review filmnya. Jika kalian ingin nonton filmnya langsung, judulnya adalah The Moderator. Film ini baru rilis pada bulan Juli 2022. Jika ada salah perkataan ataupun kurang dalam pengeditan, mohon dimaklumi. Jika kalian punya ide tentang film mana yang harus gue bahas, tolong di komen di bawah ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.